Pernah kepikiran nggak? Kenapa ya Al-Quran itu isinya banyak banget cerita-cerita zaman dulu? Tapi, gimana kalau ini semua tuh bukan sekedar kumpulan kisah lama, tapi sebuah cetak biru? Sebuah pola tersembunyi yang sebenarnya terus-terusan berulang, bahkan sampai detik ini di hidup kita. Coba deh kita pikirin bareng, hampir sepertiga dari Al-Quran itu isinya narasi. Cerita, kenapa nggak langsung aja gitu dikasih daftar peraturan yang jelas, poin per poin, biar praktis? Pasti ada maksudnya kan? Dan ceritanya pun nggak main-main, cakupannya luas banget. Dari kisah para nabi yang begitu menginspirasi, sampai cerita kelam para raja tiran dan peradaban yang hancur lebur. Jelas banget ini bukan kumpulan cerita acak, tapi kayak sebuah perpustakaan raksasa tentang jatuh bangunnya umat manusia. Nah, jawaban pertama dari semua ini ternyata tersembunyi di dalam satu konsep yang kuat banget, siklus manusia yang berulang. Alasannya tuh sebenarnya sesederhana ini, tapi dalam banget. Pemainnya boleh aja ganti, dari Fir'aun zaman dulu sampai mungkin para pemimpin modern. Tapi skenarionya itu loh, tetap sama. Karena inti dari setiap cerita, ya sifat dasar manusia itu sendiri. Ini dia poin utamanya. Siklus manusia ini adalah soal pola sifat yang gak akan pernah usang. Sombong, serakah, rendah hati, dermawan. Sifat-sifat ini tuh terus aja berputar, ngulang lagi dan lagi. Gak peduli kita hidup di zaman batu atau di era AI sekarang. Inilah yang bikin sejarah jadi cermin paling jujur buat kita hari ini. Oke, ini ngebawa kita ke poin kedua. Kalau sejarah itu ibarat cermin buat kita ngaca, maka kisah-kisah di Al-Quran ini adalah buku panduannya, sebuah buku manual buat kita menjalani hidup. Coba deh lihat perbandingan yang kontras banget ini. Di satu sisi ada jalur A, jalurnya trial and error, coba-coba dan gagal. Ini jalan yang diambil kaum Ad, dan kita semua tahu hasilnya, kehancuran. Terus, di sisi lain ada jalur B, ngikutin buku panduan, kayak Nabi Yusuf. Dan hasilnya adalah kemuliaan. Dua pilihan, dua hasil yang beda banget. Jadi, intinya, kisah-kisah ini tuh anugerah. Kita dikasih contekan supaya nggak perlu mengulangi kesalahan yang sama, nggak perlu merasakan sakitnya kegagalan yang sama, cuma buat belajar. Ini adalah cara Tuhan ngasih kita peta jalan, biar kita bisa menghindari jurang-jurang yang sama. Atau gini deh, kita pakai analogi yang lebih modern. Anggap aja Al-Quran itu adalah GPS pribadi kita dalam perjalanan hidup ini. Kalau Al-Quran itu GPS-nya, maka setiap cerita di dalamnya itu adalah titik-titik koordinat. Koordinat ini yang memetakan rute aman dan ngasih peringatan, di depan ada jalan buntu, atau hati-hati, di sana ada jurang yang udah ngejebak banyak orang sebelum kamu. Dan ini tuh bukan sekedar interpretasi kita loh. Al-Quran sendiri yang bilang di surat Yusuf, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat ibroh, pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Perhatiin deh kata kuncinya, pengajaran. Bukan cuma cerita pengantar tidur, tapi pelajaran hidup buat mereka yang mau pakai akalnya. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling personal. Paling penting, gimana caranya kita nemuin cerminan diri kita sendiri di dalam semua kisah ini. Makanya lain kali pas kita baca Al-Quran dan ketemu sebuah kisah, tantangannya bukan cuma selesai baca. Coba deh berhenti sejenak, ambil napas dan bener-bener renungin. Coba tanyain pertanyaan ini ke diri sendiri, tapi yang jujur ya. Di panggung kehidupan ini, peran siapa sih yang lagi aku mainin sekarang? Apa jangan-jangan ada sedikit sifat Firaun dalam diri aku? Atau mungkin aku lagi diuji kesabarannya persis kayak Nabi Ayub. Atau lagi berjuang mati-matian buat megang prinsip waktu ngadepin godaan kayak Nabi Yusuf. Dan ini dia langkah kuncinya. Setelah kita sadar peran apa yang lagi kita mainin, kita jadi punya pilihan buat milih skenario yang beda. Karena kisah-kisah ini bukan buat dihafal, tapi buat jadi kompas kita di kehidupan nyata. Jadi, aku mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Setelah melihat semua pola ini, coba deh kamu sadar, pola apa sih yang sebenarnya lagi berulang di dalam hidupmu sekarang?